Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam kuliah online pada seminar bisnis di pertemuan kali ini. Ini pertemuan keempat, yang mana dalam pertemuan kita hari ini akan membahas tentang penelusuran artikel jurnal nasional dan internasional berbasis lembaga indeks nasional dan internasional. Ya, segera saja kita mulai tentang tipe publikasi karya ilmiah. Ya, apa itu karya ilmiah? Nah, publikasi karya ilmiah ini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan di masa-masa sekarang ini, terutama di kalangan akademisi. Yang dimaksud kalangan akademisi di sini adalah yang pertama dosen, yang kedua adalah mahasiswa. Nah, kalian adalah sebagai mahasiswa, berarti juga akademisi. Nah, penelitian yang komplit itu apabila diakhiri dengan suatu publikasi pada komunitas saintifik, baik formal maupun informal. Dalam hal ini ada 3 tipe publikasi berdasarkan jenis data yang didapat. Ini menurut APA 2010. Nah, tapi sebelum ke sana, mungkin perlu saya jelaskan dulu tentang apa itu publikasi. Namanya saja publikasi. Berawal atau berasal dari kata dasar publik. Ya. Publik artinya umum. Publikasi berarti diumumkan. Nah, ketika suatu penelitian itu dipublikasikan, berarti dipublikasikan ke khalayak rame atau ke orang banyak. Nah, kemudian dalam hal ini memiliki atau ada pada media. Media itu dilaksanakan atau dikelola oleh komunitas saintifik, baik formal maupun informal. Nah, komunitas saintifik itu artinya komunitas yang nanti akan mempublikasikan hasil penelitian kita. Nah, publikasi hasil penelitian kebanyakan itu ada di jurnal. Nah, selain jurnal, ada juga yang disebut dengan bahwa karya ilmiah kita, penelitian kita, itu nanti akan dipresentasikan dalam suatu forum pertemuan, bisa nasional, bisa internasional, begitu ya. Nah, yang mana nanti hasilnya adalah berupa proceeding. Nah, ada 2 publikasi dalam hal ini berarti kita kenal. Yang pertama jurnal, yang kedua proceeding. Jurnal memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada proceeding karena proses untuk mempublikasikan hasil penelitian kita di jurnal itu melalui proses yang lebih yang lebih rumit dibandingkan dengan hanya sekedar dipresentasikan dalam suatu pertemuan ilmiah. Ya, di situ ada reviewer yang akan menilai apakah layak suatu penelitian kita dipublikasikan dalam suatu jurnal itu. Nah, ada 3 jenis data yang didapat. Yang pertama adalah artikel studi empirik. Nah, ini artikel studi empirik atau penelitian orisinal. Kemudian yang kedua, artikel review. Di sini termasuk meta-analisis atau evaluasi kritik terhadap hal-hal yang telah dipublikasikan. Yang ketiga, artikel teoritik atau theoretical artikel. Masing-masing kalau kita urai menjadi seperti ini ya.
artikel studi empirik atau penelitian orisinal. Kita tahu orisinal itu apa? Orisinal itu asli, gitu ya. Artikel studi empirik atau penelitian orisinal itu terdiri dari pendahuluan, ya, penelitian pendahuluan, ini pengembangan masalah dan pernyataan tujuan yang diteliti. Kemudian yang kedua, metode atau deskripsi metode yang digunakan untuk mengarahkan penelitian. Yang ketiga, hasil atau laporan hasil yang ditemukan. Dan diskusi atau interpretasi dari diskusi dan diskusi dari implikasi hasil penelitian. Nah, artikel orisinal atau studi empirik di sini isinya begitu ya, kita lihat isinya itu ada pendahuluan, ada metode, kemudian ada laporan atau hasil, dan diskusi. Nah, seperti itu, ini secara sederhana artikel studi empirik. Kemudian selanjutnya artikel review, termasuk meta-analisis yang mana merupakan evaluasi kritik terhadap hal-hal yang telah dipublikasikan. Nah, namanya juga review, artikel review artinya menilai, mengkritik, mengevaluasi. Ya, definisi dan klarifikasi problem. Ya, ini akan melihat definisi dan klarifikasi problem. Artinya problem yang ada itu diklarifikasi, benar tidak bahwa problem yang ada itu memang layak untuk diteliti. Kemudian rangkuman penelitian sebelumnya untuk menginformasikan ke pembaca tentang penelitian aktual. Nah, sebenarnya penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diperbuat itu yang seperti apa. Kemudian identifikasi hubungan, maksudnya dari penelitian yang satu dengan yang lain itu ada tidak hubungannya setelah diidentifikasi. Kemudian kontradiksi, adanya kontradiksi, adanya suatu hal yang kontras, yang berbeda. Sama juga dengan gaps, adanya gaps, ini ada antara perbedaan hasil barangkali, hasil yang penelitian pertama mengatakan menerima, hasil penelitian yang kedua mengatakan tidak diterima, artinya itu ada gap. Dan ketidakkonsistenan dalam literatur. Ketidakkonsistenan dalam literatur ini artinya memang literatur yang dipakai itu tidak beraturan. Ya, maksudnya kita itu mengambil tema dalam bidang SDM, tapi ternyata literaturnya kemana-mana begitu ya. Saran untuk tahap selanjutnya atau tahap dalam penyelesaian masalah. Nah, ini artikel review, artinya di situ kita akan atau jenisnya di sini akan mereview suatu artikel yang pernah dipublikasikan. Selanjutnya tentang artikel teoretik. Theoretical article di sini adalah suatu artikel yang menggambarkan keberadaan penelitian dalam literatur untuk mengungkapkan teori lebih lanjut. Review dan theoretical article memiliki kesamaan dalam struktur, tetapi theoretical article hanya menampilkan informasi empirik yang mempengaruhi isu teoretik. Biasanya penulis menghasilkan teori baru. Nah, artikel teoretik di sini mempunyai tingkat yang lebih tinggi dibanding dengan dua tingkatan sebelumnya. Ditandai dengan menghasilkan teori baru. Oke, nah selanjutnya kita lanjutkan dengan penelusuran referensi. Bahwa tinjauan pustaka itu membantu dalam dua hal, yaitu tidak hanya membantu peneliti mengumpulkan ide-ide
dari atas dasar ide orang lain, tetapi juga memungkinkan untuk membaca tentang hasil penelitian lainnya. Suatu tujuan tinjauan pustaka yang terperinci biasanya diperlukan oleh mahasiswa ketika mereka merancang tugas akhir. Ya. Para peneliti mengacu informasi dari tinjauan pustaka. Nah, di dalam penelitian kita nanti strukturnya itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. 5 bab. Bab 1 ini masih berisi tentang pendahuluan. Ya. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, ya, kenapa penelitian itu harus dilakukan, penyebab-penyebab utama mengapa kita harus meneliti. Selain itu juga ada pokok masalah, ada tujuan penelitian, ada metodologi yang akan dipakai, dan seterusnya, itu di bab 1. Nah, tinjauan pustaka itu ada di bab 2. Gitu ya. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Artinya di sini akan bicara banyak tentang teori apa saja yang kita pakai sebagai dasar dalam penelitian kita. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian kita. Kemudian ya seluruh theoretical framework-nya itu ada di sana. Ya. Selain itu, dalam tinjauan pustaka ini juga kita akan melihat, memperhatikan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan oleh orang lain sebagai referensi kita. Nah, sumber referensi terdiri dari 3 hal di sini ya. Referensi umum, referensi primer, dan referensi sekunder. Nah, seorang peneliti harus akrab dengan 3 jenis dasar sumber referensi di atas untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Nah, ini menurut Frankel and Wallen tahun 2000. Nah, apa itu referensi umum? Referensi umum di sini adalah buku-buku, kaidah-kaidah umum yang sering dipakai dalam penelitian itu. Jadi ini sifatnya masih di dalam penelitian yang sifatnya masih umum, di pendahuluan seperti itu. Ya. Kemudian ketika kita masuk dalam sumber primer dan sumber sekunder, nah primer ini adalah suatu hal yang utama, suatu hal yang pokok, dan kalau sumber primer ini secara definitif disebutkan bahwa setiap data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri. Artinya ketika kita membuat kuesioner, kemudian kita membagikan kuesioner, kemudian mentabulasikan kuesioner, itulah sumber primer. Selain itu juga ketika kita wawancara dengan responden kita, dengan narasumber kita, itu adalah merupakan sumber primer. Nah, apa itu sumber sekunder? Sumber sekunder itu adalah bahan-bahan bacaan yang sudah ada, yang tersaji dalam ya lingkup penelitian kita. Jadi misalkan dari buku-buku teori atau buku-buku textbook, kemudian dari sumber-sumber yang telah diterbitkan oleh suatu badan, misalkan Badan Pusat Statistik. Ya, Badan Pusat Statistik itu menghasilkan informasi yang biasanya sangat dipakai. Juga dari pemerintah, dari peneliti yang lain, termasuk dari jurnal dan sebagainya. Nah, di kita dalam hal
bagaimana mendapatkan sumber eksternal atau sekunder itu tadi ada di sini, terutama ini untuk jurnalnya. Nanti coba kalian cari di sini yang pertama portal Garuda, IP atau Indonesian Publication Index. Nah itu di sini portal garuda.org itu .org sorry. ID portal garuda.org. Nanti coba ditelusuri lewat situ, itu adalah kumpulan publikasi-publikasi ilmiah Indonesia yang sudah diindeks oleh portal Garuda. Kemudian ada DOAJ, Directory of Open Access Journal. Ya, di situ DOAJ.org ini juga merupakan sumber referensi untuk mendapatkan jurnal kita. Yang ketiga ada Google Scholar, ya, Scholar google.co.id, bisa scholar.google.com. Nah itu isinya adalah tentang hasil-hasil penelitian. Setiap dosen biasanya sih harus memiliki akun ini. Jadi setiap dosen nanti bisa Anda cek siapa yang tidak punya, siapa yang punya. Dan isinya apa saja itu bisa Anda cek. Kemudian researchkit.net ini juga intinya di dalamnya adalah bagaimana kita menemukan jurnal. Berikut ini adalah contoh dari satu misalkan tentang DOAJ di sini, Directory of Open Access Journal. Setelah kita masuk DOAJ.org seperti ini. Nah, saya coba tadi untuk mencari misalkan tentang marketing mix. Ya, kemudian klik di sini search. Nah, nanti akan muncul ini. Penelitian-penelitian yang erat kaitannya dengan marketing mix tadi. Ya, misalkan ini dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris banyak sekali. Analisis respon konsumen terhadap faktor-faktor marketing mix dalam pembelian produk luwak white coffee di Pasar Swalayan, Kota Surakarta. Anda bisa mengklik di sini untuk mengetahui abstrak atau untuk mendapatkan full text-nya. Gitu. Ya, itu di DOAJ ya. Kemudian di sini juga ada hypermarket adapting at the financial crisis condition. Nah, ini bisa masuk di sini juga. Tapi dia dikasih ini karena mungkin tidak terlalu tepat dengan marketing mix. Nah, yang ketiga, the effect of marketing mix, brand image, and service quality on customer loyalty in Bank BNI Syariah. Atau digital marketing, meningkatkan kapasitas dan brand awareness usaha kecil menengah, dan seterusnya. Ini kalau dicari banyak. Kemudian saya coba untuk mencari tentang kinerja UMKM. Nah, ini masih di DOAJ.org ya. Ternyata DOAJ itu lebih banyak, lebih mudah untuk dicari, mencari jurnal. Ya, jangan lagi mencari di Google saja begitu ya, tapi arahkan ke suatu fasilitas pengindeks jurnal seperti ini. Ada pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen, broad scope, ya, timelines, aggregate dan integrated terhadap kinerja manajerial UMKM. Ya, ini studi pada UMKM di Desa Wedoro, Kabupaten Sidoarjo. Ini bisa dapat full
teksnya. Ya, tentang strategi pengembangan potensi usaha mikro kecil, pengaruh dukungan kontributor, adaptasi harga, strategi informasi internasional dan seterusnya. Ini hal-hal yang bisa Anda dapatkan di DOAJ. Ya, ini di halaman selanjutnya. Ini tentang stres kerja. Kalau kita coba mencari tentang stres kerja. Kan ada yang meneliti tentang stres kerja ya. Gambaran stres kerja pegawai bagian reka medis Rumah Sakit Bakti Wiratama Semarang. Ya. Anda klik di sini full teksnya. Ya. Kemudian pengaruh budaya organisasi, stres kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Pengaruh kebisingan dan iklim kerja terhadap stres kerja di pabrik produksi makanan hewan. Hubungan faktor karakteristik individu dan kondisi pekerjaan terhadap stres kerja pada perawat gigi dan seterusnya. Ya, ini banyak sekali tentang stres kerja. Kemudian kalau saya coba cari tentang metode belajar online. Ya. Di sini ada beberapa penelitian yang bisa saja mungkin karena di sini kita temukan ada 73 result, ya Anda bisa mencari yang paling pas dengan tujuan atau dengan yang Anda sedang cari, jurnal yang sedang dicari yang seperti apa. Kemudian ini masih, nah di sini ada minat beli konsumen. Sistem pendukung pengambilan keputusan memilih komputer dalam kurung laptop dengan menggunakan metode artificial hierarchy process AHP. Kemudian green packaging, green product, green advertising, persepsi dan minat beli konsumen. Oh, ini luar biasa. Jadi tadi ada yang masih belum jelas ini tentang minat beli konsumen, silahkan lihat di situ. Kemudian analisis minat beli konsumen sabun cair Lux, Biore, dan Lifebuoy di Kota Madya Yogyakarta ditinjau dari pengaruh sikapnya setelah melihat iklan di televisi dan norma subjektif dan seterusnya. Luar biasa, penelitian-penelitian seperti ini banyak sekali. Nah, kalau kemudian kita beralih ke Google Scholar, ini di sini ketika kita masuk ke scholargoogle.co.id, biasanya kalau scholar.co.id itu isinya tentang penelitian-penelitian di Indonesia. Stres kerja dan motivasi misalkan. Pengaruh stres kerja dan motivasi kerja. Oke. Nah, Anda klik kalau di sini ada PDF, ada PDF, dan ini ada ini dari mana dia penelitiannya itu. Kita klik nanti akan muncul PDF yang kita harapkan. Bentuknya PDF. Oke, kemudian kalau misalkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah industri perbankan syariah di Kota Pekanbaru. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah PT BPR Hoki di Kabupaten Tabanan. Analisa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT Bank Mega Syariah di Padang. Ya, dan seterusnya ya, ini seperti ini terus kita cari. Kemudian ini di Google Scholar, masih di Google Scholar. Nah, ada juga di ResearchGate, cuma ResearchGate di sini kita harus join dulu untuk bisa free, untuk bisa mendapatkan yang free. Nah, agak ribet, tapi paling tidak DOAJ
juga Google Scholar sudah cukup saya rasa. Ya. Nah, oke. Nah, ini tadi tentang hal-hal yang perlu kita ketahui ya dari portal-portal yang menyediakan jurnal secara free gitu ya. Anda juga bisa masuk di Scopus kalau mau penelitian kita mau menggunakan jurnal internasional gitu ya. Nah, selanjutnya yang hubungannya dengan tugas kalian selanjutnya adalah dari penelitian yang akan kita desain nanti itu perlu ada referensi berupa jurnal. Nah, Anda harus mencari referensi jurnal dari penelitian Anda, paling tidak masing-masing masing-masing variabel itu sama. Ya, minimal 3 jurnal. Minimal 3 jurnal. Artinya dari jurnal-jurnal yang ada itu, dari penelitian-penelitian yang ada, ini penelitian ini harus ngambil dari jurnal ya, tidak boleh bukan dari jurnal. Nah, mulai dari Anda itu harus jurnal, bukan dari skripsi atau tugas akhir teman-teman saudara. Gitu. Kenapa harus jurnal? Karena ini publikasi ilmiah yang sudah dijamin kualitasnya. Kalau hanya dari skripsi, dari tugas akhir saudara, teman saudara, orang tua saudara itu tidak berlaku. Saya tidak menyarankan dan tidak membolehkan begitu ya dari tugas akhir atau skripsi dari teman-teman saudara. Yang boleh dijadikan rujukan referensi adalah dari jurnal. Maka Anda cari jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian Anda. Minimal 3. Ya, minimal 3. Nanti saya akan buatkan bagaimana cara Anda mereview jurnal. Gitu ya. Tapi yang jelas di minggu ini Anda harus cari dulu jurnalnya apa saja yang sesuai dengan penelitian saudara. Saya rasa itu ya yang paling penting untuk video yang akan saya sampaikan, yang saya sampaikan ini kepada saudara supaya jelas bahwa penelitian kita itu harus didukung oleh suatu referensi jurnal. Nah, Anda cari dulu jurnalnya dari portal-portal yang sudah ada itu tadi. Portal Garuda saya tidak yakin dia itu akan bagus, tapi yang sudah jelas 2 portal itu yaitu DOAJ dan Google Scholar. Ya. Sekalian ngecek barangkali dosen-dosen Anda itu sudah punya penelitian apa sih di sana begitu ya. Itu boleh Anda cek. Oke, saya rasa begitu. Terima kasih atas perhatian saudara. Nah, silahkan mulai hari ini tugas kalian adalah mencari jurnal yang sesuai dengan penelitian. Kita bahas hal ini di WA grup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat jaga kesehatan selalu. Salam buat orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.